soalnya kayaknya ini baru pertama kali kita ketemu ya. Iya kan. Soalnya ini episode 1 di talk show Sembada. Talk show-nya Ian Sulaiman, gila keren banget. Iya. Iya, seru banget. Ini cuma kita bertiga di sini ya. Maksudnya kita undangnya 10 orang. Iya. Nanti 3 orang kayak sedih. Ini nih kayak demo dong 10 orang baik banget. Iya sih. Karena ini episode pertama, kenalan dulu kali ya. Nah, kenalin aku Aisyah Auliana Kansa ya, Aisyah aja sih manggilnya. Nah, pada kesempatan kali ini aku ngundang teman-teman yang cantik-cantik banget ini, teman-teman dari bidang Himawati, mungkin mereka bisa kenalan dulu ya. Oke, dari kakak yang cantik ini. Oke, perkenalkan nama saya Rahmadiana dari IM Sulaiman bidang Himawati, anggota. Dan selanjutnya, Halo teman-teman semua, nama aku Salma Ashrofah. Teman-teman bisa panggil aku Salma. Di sini aku juga dari bidang Himawati PC IM Sulaiman. Oke. Ini kira-kira kalau kita ngundangnya dari Himawati itu membahas apa sih Kak? Kayaknya kok seru banget gitu. Kayaknya sih pertemuan kita bakal seru banget sih. Iya sih. Insya Allah ya. Tapi semoga teman-teman bisa dengerin kita sampai akhir karena pembahasan ini milenial banget sih. Wah. Ini teman-teman bidang Himawati nih buat topik apa nih? Apa nih? Jadi kita di sini mau melakukan sebuah topik yang mungkin teman-teman di sini mungkin sudah ada beberapa yang tahu juga, terus ada beberapa yang belum tahu juga. Tapi ini sangat relate lah. Iya, benar. Tentang cing. Apa tuh? Tentang apa? Tentang apa? Kebolan. Ini baca di tabel. Tentang apa nih Kak? Tentang setting Boundary. Yang nonton ini mungkin udah banyak yang denger, bisa jadi belum sih tentang setting boundaries ini. Setting boundaries ini akhir-akhir ini juga sering dibicarain di kalangan muda, kalangan remaja, muda, dewasa awal, sering banget diomongin soalnya kayak bener-bener relate banget sama anak-anak milenial ya. Iya, benar banget sih. Nah, buat yang belum tahu, mending kita tanya langsung aja sih tentang setting boundaries ini ke teman-teman dari bidang Himawati. Mungkin bisa dijelasin dari kakak setting boundaries itu apa sih sebenarnya? Udah kayak pakar sih. Iya, ada bahasnya. Ada takut nih, ada takut. Siapa dulu nih? Aku Salma dulu deh. Oke. Kalau dari aku sendiri, sepengetahuan aku, sepemahaman aku, setting boundaries itu tuh kan setting itu kan apa ya, mengatur gitu ya. Boundaries itu tuh batasan. Jadi kita itu tuh mengatur gitu batasan kita, apa yang kira-kiranya bisa kita terima, apa yang bisa tidak kita terima, atau apa yang bisa kita tolerir dan apa yang tidak bisa kita tolerir gitu di dalam apa ya segala lini kehidupan kita gitu teman-teman. Gitu sih kalau dari aku. Dari Rahma gimana? Kalau dari aku gampangnya setting boundaries itu gimana cara kita berani berkata tidak sama orang, ya nggak sih? Ketika orang lain misalnya minta tolong nih sama kita, terus ternyata sebenarnya itu dalam hati kita tuh kayak aduh aku tidak capek banget tadinya udah sibuk banget misalnya gitu, kita berani buat ngomong maaf ya aku nggak bisa. Nah itu menurut aku gampangnya setting boundaries itu seperti itu sih. Berarti kayak lebih mudahnya kayak memprioritaskan diri kita sendiri dulu gitu? Yes, betul benar ya. Karena kan yang ngurusin tentang kesehatan mental kan diri kita sendiri, orang lain tuh nggak peduli sama kesehatan mental kita kayak gitu. Ya kita hanya punya diri kita sendiri gitu. Iya, benar banget. Terus ada juga di buku apa ya, aku lupa judulnya itu, di situ dituliskan kalau setting boundaries yang sehat itu tuh kayak sebuah rumah gitu. Dimana rumah itu kan ada apa ya, ada pagar luarnya, terus ada halamannya, ada pintu masuk ke ruang tamu, ada pintu masuk ke kamar. Nah, boundaries yang sehat itu tuh kayak apa ya, kita bisa memutuskan gitu, kayak ada beberapa orang yang cuman bisa masuk sampai pagar gitu. Terus ada beberapa orang yang bisa masuk ke ruang tamu, ada yang bahkan bisa kita izinkan untuk
masuk ke dalam kamar kita kayak gitu. Sesuai porsinya. Di luar budget. Iya, tapi kan itu kayak kasihan ya. nah kayak yang contohnya tadi yang kamu tadi bilang bisa bilang enggak, itu kan tadi kita berarti menempatkan dia pada ya tempat yang sudah kita setting tadi itu kan, misal di luar rumah atau di dalam halaman aja. Jadi kayak dalam menjalin komunikasi atau menjalin kayak kita membentuk sebuah circle atau sebuah ekosistem pertemanan misalnya, kita emang harus ada batasan-batasan ya, biar nggak melampaui batas lah, pertemanannya nggak berlebihan, nggak saling ketergantungan. Saya emang pertemanan tuh saling ketergantungan, cuman emang harus ada batasnya. Makanya kita harus punya setting dari sini, gitu. Nah, teman-teman di sini kan banyak banget nih yang kayak masih sering nggak enakan banget nih buat berkata enggak, ya kan? Yes. Kayak bahkan kita yang di sini aja tuh belum sesempurna itu sih guys, kayak kita juga kadang kita masih banyak belajar. masih banyak belajar, nah kayak gitu. Nah, menurut kakak nih, ketika kita udah menerapkan setting boundaries nih, apa yang bakalan terjadi dalam hidup kita? Kayak kita semakin sehat kah? Atau semakin di susah depan punya teman kah? Atau gimana itu? dari Rahma dulu deh. Untung ya dilemparnya ke aku ya. Tadi kan pertama udah aku. Kita guys. Oke, jadi mungkin sebenarnya bukan hal yang gampang ya untuk menerapkan setting boundaries dalam diri kita. Apalagi kalau emang udah dasarnya orangnya nggak enakan gitu kan. Misal kita tuh sebenarnya kan pengen tuh berbuat baik sama semua orang, sebenarnya pengen, cuma sebenarnya nggak bisa juga kita menolong semua orang karena kita juga perlu memikirkan diri kita gitu. Mungkin buat orang yang mungkin pelan-pelan udah bisa menerapkan setting boundaries, tentunya dia bakalan lebih sehat dalam artian tuh dia tuh lebih plong gitu loh, dia udah nggak ngerasa aku nolak si dia nih, dia minta tolong ini tapi aku nggak nolongin, dia tuh udah nggak punya perasaan kayak itu kan, karena perasaan itu kan sebenarnya menyakiti kita nggak sih, kayak bikin kepikiran gitu. Sebenarnya harusnya kalau bisa kita pikirin gitu loh, cuma ya begitulah, mungkin orang yang udah bisa menerapkan setting boundaries dengan baik dia akan lebih tenang hidupnya. Iya benar banget sih. Lanjutin dari Rahma, benar banget tadi. Jadi emang setting boundaries ini tuh bermanfaat banget gitu ya. Selain tadi kalau Rahma bilang kan tadi bikin hidup kita tenang gitu. Kita juga bisa membangun relasi yang sehat sama orang-orang dengan setting boundaries ini kayak yang tadi Aisyah bilang tadi. Terus selain itu kan setting boundaries ini kan juga sebagai bentuk kita mencintai diri kita sendiri gitu kan. Sebenarnya bukan egois juga, tapi kan sebelum kita bisa kayak menolong orang kan pasti juga kita harus menolong diri sendiri gitu kan. Kita harus tanya diri sendiri dulu gitu, maksudnya kita emang benar-benar mampu, benar-benar mau nggak gitu. Terus itu juga sebagai bentuk kita melindungi diri gitu, kita menghargai diri kita sendiri dan menghargai orang lain juga, kan pasti orang lain juga punya batasan yang mereka buat juga, karena kita juga bisa lebih menghargai batasan yang mereka punya gitu teman-teman. Iya. Aku jadi ingat quotes-nya Rahel Amanda itu juga itu sih berkaitan sama setting boundaries juga. Dia pernah bilang kita tuh sebenarnya bisa membahagiakan orang lain, cuma kalau kita terus menerus pengen bahagiain orang lain, mentingin orang lain terus, kita bakalan kehilangan kebahagiaan kita sendiri gitu. Oke. Tadi ada satu poin yang aku pengen tanyain banget ini. Soalnya ini banyak terjadi di orang Jawa, yaitu nggak enakan. Nah, sebenarnya nggak enakan tuh emang dari dasarnya orang nggak enakan tuh maksudnya bawaan lahir atau faktor budaya sih sebenarnya, soalnya kayak kebanyakan terjadi cuma di orang-orang Jawa gitu. Itu menurut kalian gimana tuh? Karena kayak nggak enakan tuh kayak selalu menjadi alasan kita nggak bisa kayak setting boundaries loh, kayak selalu jadi alasan aku tuh orangnya nggak enakan jadi bilang nggak apa-apa gitu. Padahal kalau terus-terusan itu juga
nggak sehat. Jadi kalau mau dibilang bawaan juga berarti nggak mungkin kan, masa Allah menciptakan kita dengan si nggak enakan itu, padahal itu membuat kita jadi nggak sehat gitu, secara mental. Ya, menurut kalian gimana? Iya, aku orang Jawa dan orang Jogja dan pasti pernah dengar itu ya, kayak stereotip orang Jogja tuh halus-halus, terus kayak pasrahan gitu ya, nggak termasuk kayak juga gitu ya. Apa namanya? Ada ngomong. Jadi ini aku sharing aja ya teman-teman. Jadi pengalaman pribadiku, aku dulu termasuk orang yang kayak gitu. Kalau bahasa kerennya kan kayak people pleaser gitu kan, kayak selalu apa yang mengutamakan kepentingan orang, kayak selalu pengen apa namanya kayak bantuin orang, kalau nggak bantu nggak enakan. Tapi kayak seiring berjalannya waktu, terus alhamdulillah banget juga aku tahu tentang setting boundaries ini, walaupun ya apa namanya masih belajar juga gitu kan. Nah aku perlahan mulai apa ya namanya kayak jadi orang nggak enakan. Emang susah sih karena kan maksudnya udah terbiasa hidup dengan perasaan yang aduh kalau apa nggak ngebantuin orang tuh nggak enak gitu kan. Terus kayak tiba-tiba kayak kita sadar gitu kalau ternyata itu tuh nggak sehat dan pengen menghilangkan kan juga susah, tapi kan apa ya itu tuh harus kayak ya challenge diri kita gitu loh. Kayak gimana kita apa namanya harus menghilangkan rasa nggak enakan itu. Kalau menurut Kak Rahman, Jadi pertanyaannya apa sih? Imawati sama kayak ini loh apa? Menurut kamu tuh nggak enakan itu tuh bawaan beneran bawaan lahir atau emang stereotip budaya yang kita jadi saja? Oke, kalau menurut aku sih sebenarnya nggak enakan itu gara-garanya kita sendiri sih, karena kebiasaan kita sendiri gitu loh. Nah, karena emang sudah terbiasa dengan lingkungan yang seperti itu, kayak yang Salma bilang tadi, kayak kita tuh selalu pengen bantuin orang. Cuma sebenarnya kita bisa loh sebenarnya untuk berhenti untuk nggak selalu selalu mengiyakan permintaan orang gitu. Jadi aku juga jadi inget sih pengalaman gitu, karena misalnya orang minta tolong ini, minta tolong itu, dan kita selalu mengiyakan nih. Nah itu tuh kita bakalan capek sendiri gitu ya nggak sih? Kita udah misal kita pengen nolong si A, si B, si C yang minta tolong, mungkin buat orang-orang yang kayak pekerja, para budak korporat udah terbiasa dengan dia, misal suruh lembur, suruh ini, suruh itu, mungkin ya gimana, kadang kita pengen mengiyakan, cuma kadang kita harus lihat batasan diri kita, kira-kira kuat atau enggak nih kalau emang aku harus ngerjain semuanya gitu sih. Jadi menurut aku itu bawaan kita sendiri. Karena aku juga lihat beberapa orang di sekitarku tuh, teman-temanku tuh ada yang dia tuh orangnya jadi orang yang lost gitu loh. Dia tuh kayak yang aku nggak bisa nih, dia selalu bilang enggak ketika dia nggak bisa, dan dia selalu bilang iya kalau dia bisa, benar-benar bisa. Jadi dia tuh nggak punya rasa nggak enakan menurutku malah. Jadi aku kadang kayak mikirnya enak banget jadi orang ini, dia tuh selalu memprioritaskan diri sendiri, dan gampangannya tuh dia tuh orangnya bodo amat loh. Jadi dia kalau dia bisa ya pasti dia tolong, tapi kalau enggak ya dia bilang enggak gitu. Jadi dia punya pendirian, dan dia nggak pernah kepikiran sama orang ketika kalau kayak aku kan masih ngerasa ya aduh nggak enak nih gitu kan, dia nggak pernah ngerasa nggak enak sama orang. Jadi aku kayak belajar banyak sih dari orang itu. Oke. Berarti bisa dong ya aku tarik kesimpulan kalau sebenarnya tuh nggak enakan tuh bukan karena bawaan diri kita masing-masing, maksudnya kayak bukan karena murni dalam diri gitu ya. Setuju nggak? Bisa ya aku tak istilahnya, berarti kayak cuman karena faktor budaya yang kayak dari dulu kita tinggal di lingkungan yang
biasa selalu gak enakan sama orang lain, selalu nerima, selalu nggak pernah menolak apapun itu, entah barang, ajakan atau minta tolongan gitu. Bisa. Aku juga pernah sih ada di posisi. Iya, di posisi itu. Kayak dulu pernah kayak selalu ngerasa ngeiyain apa yang orang-orang mau, terus sampai akhirnya punya titik sampai punya titik di mana aku tuh kayak bener-bener capek banget ngelakuin itu semua tuh, kayak jadi rasa ikhlasnya tuh hilang gitu loh. Jadi kan kita kan awalnya mau membantu, jadi karena kita posisi udah capek kan, karena nggak enakan itu kan jadi nggak jadi berkah ya jadinya kan, karena kita jadi nggak ikhlas gitu loh, sampai akhirnya punya mindset kayak jahat dikit nggak apa kali ya, yang penting setiap aku bantu tuh selalu ikhlas gitu, daripada aku selalu bantuin kamu tapi ada kala aku nggak ikhlas kayak gitu. Nah ntar malah ngerasani kan ya bahasanya, kayak mendingan nggak apa jahat sekali, maksudnya bukan jahat sih, kayak nahan buat ya nggak nolong bentar lah, maksudnya kayak karena aku emang lagi bener-bener nggak bisa kayak gitu sih, karena banyak takutnya kita kan dibilang jahat nggak mau gitu kan gitu. Nah itu kan kadang yang sering kita takutin kan, ntar kalau misalnya kita nolak nanti kita takut kayak orang kecewa sama kita, orang tersinggung sama kita, terus mungkin jadi gak mau temenan sama kita gitu, padahal kan itu menurutku kayak itu tuh bukan tanggung jawab kita gitu loh, kayak perasaan mereka tuh bukan tanggung jawab kita, dan itu di luar kontrol kita juga kan, kayak misal kita ngomong apa terus bikin dia tersinggung, nah tersinggungnya dia tuh juga bukan tanggung jawab kita gitu loh. Benar banget guys, iya sih benar, bukan tanggung jawab kita. Nih kayak menurut aku juga nih ya, dari yang udah disampaikan teman-teman tadi itu, kayak aku lupa dari yang udah disampaikan sama teman-teman tadi tentang penjelasan apa itu setting boundaries, terus serak guys. Terus apa hubungannya sama kehidupan kita. Nah aku tuh penasaran banget, ini kan maknanya aja udah condong untuk membahagiakan diri kita sendiri ya, berarti kan ada hubungannya sama self love nih. Nah apakah setting boundaries ini akan membawa kita menjadi pribadi yang self love? Mungkin bisa dijelaskan Kak, karena self love tuh sekarang lagi banyak dibahas juga kan. Jawabannya jelas ada hubungannya sama self love, karena itu tadi jelas kalau kita pandai men-setting boundaries, kita tahu batasan-batasan, kita bisa berteman sama siapa aja, kita bisa milih teman yang kira-kira tuh sehat untuk kita atau toxic gitu. Jadi itu akan jauh lebih baik, jauh lebih sehat. Jadi ya soalnya dijawabin ya oke. Kalau ditanya kira-kira setting boundaries itu ada hubungannya dengan self love apa enggak, jawabannya jelas ada hubungannya dengan self love ya, karena dengan kita pandai men-setting boundaries, kita tahu batasan kita harus berteman dengan siapa aja, kita tahu siapa aja yang kita prioritaskan untuk kita tolong, itu bakalan jauh lebih baik untuk mental kita gitu loh. Jadi secara nggak langsung kita juga bakalan lebih mencintai diri kita sendiri, karena kita bakalan misalnya nih kita tahu nih sama siapa aja kita bisa berteman dekat gitu, jadi kita bakalan lebih mencintai diri kita. Ternyata aku punya teman-teman yang baik di lingkunganku gitu menurut aku gitu sih. Jadi jelas ada kaitan eratnya dengan self love itu kalau menurut aku. oke. Setuju banget sih. Iya setuju. Tidak setuju banget sih. Aduh. Ulang dari setuju banget. Aku langsung aja nggak apa-apa. Iya, langsung Setuju banget ya. belum banget gitu. Masih tadi pertanyaannya? Oh iya. Iya, setuju banget sih apa yang dibilang Rahma tadi ya. Jadi emang
setting boundaries itu tuh salah satu bentuk kita mencintai diri kita sendiri juga gitu loh teman-teman. Karena kan kalau misalnya dengan setting boundaries itu tadi kayak yang Rahma bilang tadi, kita bisa membangun relasi yang sehat gitu dengan orang-orang kayak gitu. Kita bisa pilih gitu ya orang-orang mana yang kita prioritaskan, dan mungkin yang enggak terlalu gitu kan. Terus ya itu apa ya, sangat membantu juga gitu kan buat mental kita juga gitu teman-teman. Kita bisa ya berteman dengan siapa saja gitu tanpa ada perasaan apa ya, yang mungkin yang nggak enakan tadi, atau perasaan kurang nyaman gitu dan sebagainya. Cuma sebenarnya aku pengen nanya nih sama Salma atau Mbak hostnya, pernah nggak sih ngerasa kayak kita baik nih sama orang, tapi tiba-tiba orangnya tuh karena kita terlalu baik, dia tuh kayak ngelanggar gitu loh, kayak orang ini bisa nih dimintai tolong terus, bisa nih dimanfaatin. Aja pernah ngerasain itu, kayak ngerasain gila itu malah loncat gitu nggak sih? Pernah. Iya pernah dong pasti. Iya nggak sih, kayak semua orang pasti gitu kan. Pernah sih. Maksudnya ini salah satu kasus menurutku ya, ini salah satu kasus kalau kita benar-benar nggak setting boundaries tuh, salah satu kasusnya ntar bisa jadi dimanfaatin teman. Maksudnya kita bukan suudon sama teman atau pertemanan, tapi kan apa salahnya kita punya tameng ya. Iya. Nah, setting boundaries ini bisa jadi tameng sih menurutku. Ya kan? Setuju nggak? Setuju dong. Setuju banget. Karena tuh kayak ketika kita udah punya setting boundaries itu, makanya kita selalu punya batasan. Itu teman juga jadi nggak yang semena-mena gitu loh sama kita. Nggak cuma teman sih, semua orang. Bener. Tetangga, saudara, teman. Kadang kan juga bisa berperilaku demikian. Kita harus punya setting boundaries biar kita bisa punya batasan-batasan gimana ya kayak gitu, gimana berhubungan dengan mereka tuh biar nggak terlalu berlebihan. Iya betul sekali. Nah kalau melonjak gitu ya gimana ya, tinggalin nggak sih? Maksudnya itu udah termasuk toksik juga kan. Ya kalau misalnya kita komunikasiin dianya ya tetap kayak gitu, ya menurut aku mending tinggalin aja sih, soalnya itu pasti nanti kedepannya jadi nggak cut off, jadi nggak emang perlu. kedepannya itu sih bakal semakin tidak sehat gitu loh, dan kita yang akan jadi korban gitu. Karena yang paling tahu diri kita tuh kan kita ya, siapa lagi gitu. Jadi kita yang bisa mensortir siapa sih yang bisa jadi teman-teman kita, siapa yang jadi support system gitu. Dan siapa yang orang ini ternyata toxic nih, ya udahlah tinggalin aja. Dan gitu. menurutku setting boundaries ini juga bisa bikin kita terlatih buat terlatih buat nanti beda konsep ya. Mungkin satu bisa kayak kita bukan membatasi pertemanan, lebih membatasi perilaku kita dalam hidup. Yes. Terus kedua, kita juga bisa belajar peka-pekaan. Jadi kayak peka-pekaan perasaan enggak. Jadi itu jadi lebih tahu gitu loh, mana teman-teman yang benar-benar ngertiin kita, maksudnya kayak paham situasi kita, mana yang enggak gitu. Iya benar. Aku jadi keinget soal teman. Jadi kayak apa ya, dulu sebelum aku mengenal yang namanya setting boundaries, aku kayak menganggap semua orang itu adalah temanku. Jadi kayak siapapun yang aku kenal, jadi dia temanku. Padahal ya, dia orang baik gitu. Iya, pas dia ngajak kemana pun, misal ngajak nongki, aku selalu gas gitu ya, kayak yang dia nyapa aku, jadi berarti dia temanku. Padahal sebenarnya kita nggak harus loh, maksudnya memasukkan semua orang itu ke dalam lingkungan kita gitu. Misalnya sebenarnya orang itu nggak terlalu dekat sama kita, selalu ngajakin, dan ternyata kita nggak bisa, ya udah bilang aja aku nggak bisa, dan cari alasan lain. Misalnya kita emang nggak enak ya, nggak enak untuk ngomong, nggak enak untuk nolak, tidak bisa kita ngomong aku ada acara nih, aku ada kegiatan lain lah gitu. Jadi setidaknya itu kitanya nggak tersakiti, orangnya juga nggak tersakiti gitu. Jadi sebenarnya ya itu tadi, jangan mudah menganggap semua orang itu adalah teman kita gitu.
Jadi intinya tuh guys, nggak semua yang banyak teman tuh keren. Iya benar. Yang bermental center yang keren. Karena sekarang aja orang tuh Bagus nih quotes-nya tadi. oh iya, boleh ya kalian tulis di quotes nama aku loh jangan lupa. Kan lupa ngomong. Nah, soalnya tuh orang-orang zaman sekarang nih ya, kayak apa-apa tuh dibawa pikiran gitu loh. Itu yang bikin kayak kita jadi nggak sehat secara mental. Menurutku nih, kan tadi bahas tentang setting boundaries yang ada kaitannya dengan nggak enakan dan ada kaitannya dengan pikiran kita yang jelek-jelek, kayak misalnya habis nolak ajakan temen nih, padahal kita lagi belajar setting boundaries pas itu. Jadi kita baru-baru aja nerapin misalnya, terus pas nolak kebawa tuh sampai bisa tidur atau tidurnya nggak nyenyak karena overthinking. Nah, padahal overthinking itu dibuat karena kita sendiri yang pengen overthinking. Yes. Percaya nggak? Iya Percaya dong. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena kita pengen. Padahal kita kayak sebenarnya tinggal kayak ya udahlah kayak gitu. orang Sebenarnya mereka padahal ketika kita udah nolak mereka tuh mereka sebenarnya biasa aja loh. Kita aja yang mau lebih-lebihkan. Iya. Kita aja yang mau lebih-lebihkan apa yang ada di pikiran kita. Yes. Kadang emang yang bikin takut tuh malah pikiran kita sendiri. Benar. Kita takut gini, takut gitu. Padahal itu cuma ada di pikiran doang kan. Itu yang nggak terjadi. Iya, sebenarnya tuh apa-apa tuh susah karena diri kita sendiri yang denial sih teman-teman, sama kita sering tengkar sama pikiran kita sendiri mesti kan, karena kita udah berusaha mau positif thinking, ternyata kita juga yang mendorong negatif thinking ini, melawan positif thinking itu. Bener banget kan. Khususnya buat para cewek-cewek tuh yang biasanya seringnya cewek-cewek yang sering overthinking itu. Kadang dia sakit tuh ya gara-gara dia sendiri, misalnya apa nyari-nyari tahu yang sebenarnya nggak perlu kita tahu gitu. Jadinya mengetahui suatu hal misal apa sih konteks kedepannya kayak gitu. Yang sering banget kejadian di pikiran-pikiran kita tuh masih gini, dalam menolak ajakan tongkrongan, takut nggak diajak lagi. Bener, kalau kita digibahin waktu kita nggak ada gitu. Pedean banget lo, kata gue mah. Kalian tuh bakal diajak nongkrong sama orang yang tepat guys. Iya bener. Gitu aja, kalau misalnya mereka ternyata cuma ngajak sekali ya udah, let them go gitu, kayak gitu kan. Padahal itu kan simple banget kan, ya udah kan kalau mereka emang temen yang tepat gitu kan, mereka bakal ajak ngomong. Kalau enggak ya udah gitu. Sesimpel itu gitu loh. Kalau kita nggak mau main sama kamu lagi deh, udah ajak yang lain. Iya bener. Masih banyak orang di dunia ini. Barangkali yang ngajak-ngajakan orang tuh dia cuma basa-basi kan. Terus pas kitanya bilang nggak mau, nanti dianya senang bilang yes. Mungkin kita bisa dapat pelajaran lagi nih guys. Jangan biasakan diajak, mungkin kita bisa menjadi yang mengajak. Ya gitu. Tapi jangan sering-sering juga. Iya, Nanti kan boros. nah itu. Jadi selain Berteman sehat mental secukupnya. harus sehat finansial juga ya guys. Saya berteman tuh sama yang dikit-dikit aja, takut bridges weight-nya kebanyakan nggak sih? Boros berarti pas nikahan kan undang banyak orang kan? Jauh banget ya. Oh iya. Kita agak out of topic ya, nggak mau buat sesuatu aja. Perpanjang durasi. Enggak, teman-teman nggak bosan ya dengan obrolan kita. Iya. Ini seru banget loh. Ayo gabung. Kayak harus buat nonton sampai akhir sih, kalau Iya. enggak lanjut part 2. Kalau rame lanjut part. Iya. Nah, nih yang ditunggu-tunggu nih, mungkin dari tadi teman-teman udah paham tentang konsep tentang setting boundaries ini, dan juga tentang konsepnya udah, terus penjelasan di kehidupan kita juga udah, ya kan? Nah, mungkin biar kita lebih simpel lagi dalam membahas setting boundaries dan bisa langsung diaplikasikan sama teman-teman, kita bakal sharing-sharing lagi tentang tips and trick gimana sih Kak cara buat bisa jadi pribadi yang punya setting boundaries. Karena kalau dilihat-lihat dari definisinya, terus kita implementasikan sama kehidupan sehari-hari tadi, terus kita juga udah sharing-sharing, nah itu kayaknya tuh must have item banget ya sih setting boundaries ini. Nah, kira-kira tips and triknya apa nih biar teman-teman bisa langsung aplikasiin setelah dengerin ini? Mbak aku dulu apa? Salma dulu. Oke, kalau untuk tips and triknya, kalau dari aku ini kebetulan aku juga masih belajar juga ya. Jadi nanti teman-teman bisa komen di bawah kira-kira
Lama ya kan, komen di bawah. Oke. Jadi kalau dari aku, tentunya yang pertama itu teman-teman harus punya prinsip dulu gitu ya, atau value dalam hidup teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, jadi setting boundaries ini tuh bukan cuman kayak untuk ke orang lain juga gitu loh, tapi untuk ke diri kita sendiri. Misalnya kalau yang aku terapin ke diri aku sendiri, kayak misal aku nggak boleh bikin story galau di sosmed gitu, maksudnya nggak boleh upload yang galau-galau atau ngeluh-ngeluh di sosmed gitu, karena ketika aku melihat orang kayak gitu aku nggak suka gitu, jadi aku berarti aku nggak boleh kayak gitu. Nah itu contoh sepelenya aja teman-teman, itu yang atau mungkin kayak aku harus minum air putih sehari 2 liter, ya itu juga termasuk setting boundaries kepada diri sendiri gitu. Nah kalau kepada orang lain mungkin kayak contohnya misal kita nggak mau share nomor WhatsApp ke sembarang orang kayak gitu, atau mungkin kita nggak mau lupa ada gimana nih, maaf ya. Aku tadi ngomong apa sih? Atau kita nggak mau Share nomor. Udahlah, share nomor doang aja. Nah itu contoh kejamnya gitu. Nah mungkin teman-teman juga bisa nih bikin yang banyak, mulai dari yang sepele yang aku bilang tadi, atau yang yang peringkatannya lebih dari sepele, atau atasnya level 2, 3 gitu. upgrade diri setiap hari. Yes. Kece banget. Ya. Itu kalau dari aku. Dari Rahma. Oke, kalau dari aku tadi tips ya gimana biar kita bisa men-set boundaries kita. Kalau dari aku misalnya nih kita dicurhatin sama teman misalnya, dari situ kita harus punya batasan, kita tuh mampunya dengerin berapa lama. Ini contoh gampangnya aja, misal lagi dicurhatin teman kita, misal si teman nih mau curhat, aku mau curhat, terus kita sebagai orang yang mau curhatin, kita harus bisa netepin, aku cuma bisa dengerin kamu 1 jam lah kayak gitu, karena aku mau ada kegiatan lain misalnya kayak gitu, karena aku habis itu udah nggak fokus lagi misalnya kayak gitu. Jadi kita harus tahu batasan kita tuh seberapa gitu. Jadi misalnya kita ngomong ke orang-orang yang emang ngerti kita, tentu dia bakalan iyain, dia nggak bakalan apa sih nih orang dicurhatin aja kok dikasih batasan, dia nggak bakalan kayak gitu kalau emang orangnya beneran ngerti kita. Lalu selanjutnya tips dari aku, kita bisa kalau ngomong sama orang gitu, maksudnya gampangnya kayak yang tadi aku bilang di awal, kayak kita lebih tegas menolak, misalnya dimintai bantuan atau diajak kemana, misal kita bener-bener kata hati kita tuh emang bener-bener nggak pengen, kita harus lebih berani untuk menolak. Jadinya itu tips dari aku untuk men-setting boundaries. Tuh guys, tips and triknya mungkin aku boleh nambahin guys. Oh iya boleh dong. Itu yang kita lakukan dari tadi. Aku aja mau nambahin satu aja yang paling simpel banget dilakuin, tapi orang-orang kayak yang sulit melakukan. Kayak itu buat diri kita sendiri ya, atur mindset aja sih kalau kata aku. Iya. Ini paling gampang dilakuin guys. Jadi tuh kayak misal kita selalu refleksi diri tiap malam. Misal sebelum tidur nih kita selalu ingat-ingat apa yang bikin ganjel perasaan kita hari ini gitu. Ya itu diluapin aja gitu loh, kayak kita selalu manajemen emosi juga jangan lupa. Jadi setiap malam kita kayak refleksi diri, oh tadi ternyata aku sempat nolak ini buat nanti, tapi emang karena aku gak bisa gitu. Ternyata itu sempat ganjel gitu loh di dalam hati kita, pikiran kita kayak gitu. Itu nggak apa direfleksikan aja setiap malam, terus kayak kita bedah diri gitu istilahnya ya, refleksi diri kayak. Jadi kayak oh ternyata gini tuh rasanya kalau misalnya nolak orang. Padahal kita juga angkat dulu ya Mi. Itu maksudku nggak gitu guys. Nah dalam refleksi diri ini nih kita
kita tuh mikir apa sih yang harus kita perbaiki. Nah mungkin salah satunya ini tadi ya, kita bakal merubah mindset kita yang awalnya nggak enakan sama orang lain jadi enakan aja gitu ketika emang kita nggak bisa beneran bilang nggak bisa kayak gitu. Nah mindset ini itu tuh nggak langsung kayak yang satu malam kita refleksi diri terus langsung jadi gitu, enggak gitu. Jadi kayak misal hari ini kita nyoba buat ketika ada orang yang butuh bantuan kita tapi kita benar-benar nggak bisa, coba bilang enggak. Nah pas setelah kita melakukan itu kita masih ada ganjel, nggak apa-apa, dirasa-rasain aja ganjelnya karena itu emang proses gitu, proses adaptasi yang awalnya kita selalu ngiyain dan lega karena nggak ada rasa bersalah, terus tiba-tiba kita dinolak, ada yang ganjel tuh berarti kan wajar kan, karena emang setiap proses adaptasi itu pasti ada kendalanya, mungkin itu salah satu kendalanya. Nah kita coba pelan-pelan untuk nanamin setting boundaries ini, nah mesti lama-kelamaan bakal terbentuk nih setting boundaries dalam diri kita gitu. Yang penting setiap malam itu buat hal apa aja sih sebenarnya cocok, refleksi diri malam-malam dan berbenah mindset. Mungkin itu bisa jadi salah satu tips and trick buat teman-teman yang mau memasang setting boundaries sebagai tameng di kehidupan sosial kita. Karena tadi juga udah tips and trick, mungkin udah lengkap kali ya pembahasan kita kayaknya, udah dari definisi, terus udah implementasi dalam kehidupan sehari-hari, terus juga udah apa tadi? Apa sih tadi habis implementasi kita bahas apa sih? Sebelum tips and trick langsung tips and trick? Iya. Oh langsung ya? Nah itu kita juga udah sampai tips and trick barusan ini yang semoga bisa berguna banget dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah mungkin kita langsung ke closing statement aja. Gimana nih berarti inti daripada percakapan kita hari ini? Siapa dulu? Kalau dari aku ya tentu setting boundaries ini sangat penting banget gitu ya buat kehidupan kita. Iya benar. Karena itu efeknya itu tuh sangat apa ya? Dia sangat berefek gitu untuk kehidupan kita nantinya, untuk kesehatan mental kita juga gitu ya teman-teman. Dan mungkin aku kalau boleh nambahin, aku pengen apa ya, mengajak teman-teman gitu untuk bersikap bodo amat gitu. Soalnya itu maksudnya bukan bodo amat ini negatif ya, tapi kayak sebenarnya kan inti dari ini kan kayak ya udah kita bodo amat aja gitu kan. Kalau misalnya kita punya prinsip ini yang itu berbeda dengan teman yang lain, ya udah gitu. Atau mungkin kita kayak tadi kita ada dimintain tolong sama orang tapi kita belum bisa, ya udah kita bilang enggak dan dengan perasaan bodo amat. Dia bukan apa ya, bukan bodo amat juga sih, tapi dengan tidak mengizinkan perasaan gak enakan itu tuh masuk gitu ke diri kita gitu. Dan selanjutnya kalau closing statement dari aku mungkin gak jauh beda sama yang dibilang Salma tadi. Itu penting banget buat kehidupan kita karena biar orang lain tuh gak semena-mena sama kita gitu loh. Jadi kita punya setting boundaries, kita punya batasan biar orang-orang itu gak seenaknya memperlakukan kita, seenaknya minta tolong sama kita gitu, atau mungkin maksa-maksa kita gitu. Jadi ya penting, dan semoga aja teman-teman semua yang menonton bisa sedikit demi sedikit berlatih untuk menerapkan setting boundaries dalam kehidupan. Keren banget. Nah, pembahasan kita tentang setting boundaries mungkin udah habis. Kita juga udah closing statement. Nah, pesan-pesannya ya guys, tuh jangan lupa tanamkan setting boundaries dalam diri kalian. Setiap orang tuh punya setting. Punya apa tadi? Apa? Kamu tadi bilang apa sih? Setiap orang punya apa? Nah, setiap orang tuh punya prinsipnya masing-masing. Kalau misalnya ada yang nggak nyaman, silahkan tinggalkan. Iya. Berusaha bilang enggak. Komunikasikan kalau Iya. masih kayak gitu ya udah tinggalin. Iya. Karena perasaan orang lain itu bukan urusan kita. Kita berurusan dengan perasaan kita sendiri. Karena kesehatan mental kita itu tanggung jawab kita sendiri ya guys. Semangat untuk berubah, semangat untuk lebih berkembang, lebih maju, karena
lagi-lagi manusia itu makhluk dinamis yang bisa berubah kapan aja, bisa berkembang kapan aja. Oke? Iya benar. Oke, segitu aja episode 1 dari talk show Sembada ini, talk show-nya IMM Sulaiman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iya sih, kan YouTube kan? Iya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita, karena subscribe itu gratis ya kayak punya apa guys, karena semakin kedepannya kita bakal bahas-bahas sesuatu yang lebih seru lagi. Jadi terus ikutin kita di talk show Sembada. Oke guys, thank you udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.